Oke, terima kasih. Ya, oke, kita ke tidak tidak sadar, tidak terasa ya kita ke minggu ke-7. Di minggu ke-7 ini nanti uh, kita kembali ke 2 dimensi, yaitu membahas tentang plotting. Di sini membahas plotting itu termasuk membahas bagaimana cara kita buat kop gambar ya. Bagaimana membuat kop gambar hanya satu kali yang akan kita jadikan library, dan kalian bisa gunakan kop gambar ini di file-file lainnya ya. Jadi minggu ke-7 membahas memahami tentang atribut dan kemudian memasukkan kop gambar itu dalam gambar dan siap plotting. Jadi siap plotting di sini karena kita kan online ya. Jadi kalau dulu offline plottingnya betul-betul harus di print, dan para tutor itu akan ngecekin satu-satu hasil plottingnya, hasil printingnya, apakah betul-betul skala atau tidak. Tapi karena kondisi sekarang, jadi tidak ada hasil gambar yang ini ya, cukup file aja yang dikirim ya. Oke, itu yang pertama nanti yang kita ajarkan sekarang. Tapi saya juga akan sudah share untuk project mid exam ya. Pertemuan minggu depan itu kan sudah big exam, jadi mid exam berupa project. Kalian jangan khawatir misalkan gimana ya Bu ya, saya deg-degan. Oh enggak, jadi mid exam itu anggap aja seperti tugas-tugas yang kalian kerjakan setiap minggu. Jadi durasinya ya. Jadi di sini Pak Yusuf sudah share juga di mana itu di mana Pak? Yusis apa sampai lupa namanya. Di sistem. Ya di sistem sudah di share sesuai dengan format yang standarnya sistem ya. Tapi kalau di sini ya saya share seperti tugas minggu biasanya aja ya. Jadi kalian nggak terlalu berbeda. Jadi di sini kalian untuk project mid examnya itu gambar 2D gambar kerja. Durasinya 1 minggu. Dikumpulkan di Google Drive folder project mid exam, sudah saya buat di tutor masing-masing ya. Nah, kalian bisa baca. Sebenarnya ini sih kalian mengulang tugas 1A dan 1B. Jadi sebenarnya kalian mengulang tugas 1A 1B ditambah kop gambar. Ya, jadi sebenarnya tanpa membaca detail ini ya. Ini kalian sudah tahu bahwa kalian menggambar ulang tugas 1A 1B, bukan menggambar ulang dengan gambar yang sama ya. Maksudnya adalah caranya adalah seperti tugas A dan tugas 1A 1B, tapi ditambahi kop gambar. Nah, untuk kop gambarnya saya ajarin hari ini. Nah, kemudian disimpan filenya UTS, nama sama NIM. Ini yang penting ya, save as setiap, kalau bisa jangan lupa minimal 5 menit kalian save ya, untuk menghindarin kelupaan nge-save, tahu-tahu file kalian lupa di save dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan filenya hilang. Ini biasakan. Kemudian kami akan cross check apabila menemukan gambar yang mencurigakan ya, karena persis plak gitu ya. Kenapa? Karena di soal ini kan soalnya berupa PDF, dan kalian kalau tidak paham dengan atau tidak tahu dengan data yang ada di situ kan kalian sudah latihan untuk menggunakan penggaris. Jadi di sini saya izinkan kalian jangan tanya ke tutor, kalian gambar sesuai dengan data yang kalian pahamin ya, karena dimensi yang minim itu akan menghasilkan pemahamannya berbeda setiap mahasiswa ya. Jadi tidak mungkin di sini akan ada gambar yang plek sama persis gitu ya. Kemudian project ini dikumpulkan di folder ya, foldernya kalian sudah tahu ya. Kemudian di sini nah ini project mid examnya silahkan di-download ya. Ini datanya berupa PDF ya. Kalian print aktual ses untuk ngecek data. Nah, begitu ya. Seperti biasa lah, tidak ada hal yang baru di sini. Yang baru adalah kop gambar. Oke, jadi sekarang kita masuk kop gambar. Bagaimana caranya membuat kop gambar? Oke, saya share dulu AutoCAD-nya. Ya,
Untuk membuat kop gambar, sebentar. Untuk membuat kop gambar tadi juga sudah saya berikan datanya ya. Datanya bisa kalian lihat. Datanya berupa PDF juga. Kalau saya sih ini saya print aja biar mudah. Jadi datanya sudah berupa, maaf sini aja ya. Jadi nggak perlu. Jadi datanya berupa seperti ini ya. Berupa PDF sudah saya masukkan e-learning juga. Nah, untuk kop gambar yang saya ajarkan di sini adalah kop gambar A3. A4. A4. Jadi ini kop gambar A4 yang akan kalian gunakan untuk project with exam. Nah, langkah pertama apa? Langkah pertama adalah yang pasti adalah new drawing ya, seperti biasa new drawing. Kemudian format, unit, jangan lupa ini harus milimeter ya. Oke. Kemudian format, drawing limit, current enter. Karena ini A4 ya, karena A4 itu ukurannya adalah 210 mili kali 267 mili. Jadi ini saya bikin drawing limitnya 300 mili, 250 mili. Oke. Kemudian tools, drafting setting, snap and grid. Ini nilainya kasih 10 ya. Ini matikan. Jadi 10. Ini off. Oke. Double klik kiri. Nah, ini adalah drawing limit untuk A4. Kemudian jangan lupa layer. Kita bikin layer dulu. Di sini penamaan layernya supaya mudah dibedakan dengan layer lain, saya tambahin depannya adalah kop gambar, kop gitu ya. Garis. Warnanya sih terserah. Saya akan mengambil warna-warna yang merah gitu, yang kelihatan mencolok, tapi buat kalian terserah warnanya mau warna apa. Kop teks ya, kop teks. Saya beri warna hijau. Kemudian yang akan saya ajarin yang baru adalah atribut. Jadi namanya atribut. Saya beri warna yang kuning ya. Jadi ini pasti bisa, karena sudah kita buat sebelumnya ya. Ini yang baru. Kemudian kita close. Oke, kita aktifkan kop garis. Kita bikin kop garis ya dengan menggunakan rectangle. Nah, rectangle-nya adalah A4. Kop gambar yang kita buat hari ini adalah kop gambar yang landscape. Jadi 297,210. Jadi 297 mili kali 210 mili, enter. Nah, ini adalah kertas A4. Kemudian dengan menggunakan data yang tadi saya bagikan, yang nanti kalian download sendiri ya di e-learning, kita langsung membuat kop gambarnya. Jadi ini adalah gambar kertasnya, dan kop gambar garisnya harus di dalam kertas. Langsung aja saya offset sesuai data ya. Agak saya percepat. Nah, kemudian di sisi yang di sini itu saya tambahin 10 mili. Kenapa di sini lebih lebar? Jadi kalian juga pikirkan kalau ini misalnya dijilid, maka di sini adalah tempat untuk jilidnya. Jadi pasti lebih lebar posisinya dari yang lain. Kemudian berdasarkan data ya, ini saya offset lagi 2. Ya, seperti ini. Kalau kemudian kalian bikin, Bu, boleh nggak bikinnya cuma 1 garis? Boleh, terserah. Yang penting adalah kertas yang di luar itu yang betul. Jadi ini adalah kertas ukuran A4. Tapi kalau yang garis di dalam, kalian boleh 1 garis atau bisa dikombinasi 2 garis. Gitu.
Kemudian saya lanjutkan explode, enter. Kemudian di copy sesuai dengan data yang saya bagikan ya. Jadi ini saya copy. Di sini 40 mili ya. Atau kalian bisa menggunakan perintah offset. Ya, offset, pilih masukkan nilai 2, pilih seperti ini. Kemudian trim, ini kita trim seperti ini ya. Setelah itu saya gunakan offset ya, masukkan nilai sesuai data di sini. Misalkan di sini adalah 4, enter. Pilih klik kiri, enter kan untuk mengakhiri. Kalian enter lagi supaya cepet ya. Kalian enter lagi di keyboard, langsung enter. Masukkan nilai 30, enter. Klik kiri, enter keyboard. Enter lagi, masukkan 4, klik kiri, enter keyboard. Kemudian enter lagi. Nah, oke, jadi seperti ini. Nah, jadi setelah kemudian saya akan menjelaskan kenapa kita menggunakan yang namanya atribut dan teks. Jadi bukan hanya teks saja tapi atribut dan teks. Oke, saya zoom dulu dekat, kemudian saya bikin sebuah garis untuk memberi penjelasan maksud dari beda dari atribut dan teks ya. Oke, kita ganti dulu misalkan teks ya. Kemudian di sini saya menggunakan single line text. Klik kiri. Oke, tingginya adalah 2, enter. Kemudian kita tulis misalkan enter, gambar. Oke. Kemudian di bawahnya bikin lagi misalkan ya, skala. Oke, ini adalah teks. Kemudian layernya saya ganti attributes. Nah, attributes itu apa ya? Attributes itu adalah satu perintah kategorinya dalam draw, block. Di sini ada namanya defense attribute. Oke. Pilih. Nah, atribut itu sebenarnya juga berupa teks, tapi teks itu terdiri dari 3 lapis. Ada tag, prompt, default. Kalau dulu versi 2007 namanya value, tapi sama, jadi ada tag, prompt, default atau value. Nah, ini ditulis misalkan gambar. Dan ini harus sama semua yang ditulis ya. Jadi biasanya ditulis semua karena 3 lapis ya. Gambar, kemudian gambar. Oke. Kemudian justification itu bisa left, fit, center dan sebagainya. Tekstilnya kita pakai yang ini aja. Kemudian tingginya di sini 2. Setelah itu oke, letakkan. Klik kiri. Oke. Jadi draw, block, define attribute. Kita tulis skala. Nah, kalau mau cepet
silahkan select, klik kanan, copy, klik kiri, klik kanan, paste. Jadi daripada kita harus ngetik setiap tag prompt dan default, jadi kita select, klik kanan copy, kemudian klik kiri, paste, kemudian OK, klik kiri. Oke, nah kemudian oke, nah kemudian perbedaan antara teks dan atribut itu apa? Nah perbedaannya adalah bahwa kalau misalkan kita blok ya, jadi kalau kalian blok, make blok ya. Kemudian beri nama misalkan materi gitu ya. Pick point, select, enter, oke. Nah, akan keluar seperti ini. Ini adalah atribut. Oke. Nah, ini adalah satu grup ya. Kemudian di sini akan saya copy ya. Jadi ini dari blok yang tadi. Oke. Nah, ini kita copy. Nah, untuk teks ini sama sekali tidak bisa diedit. Tapi untuk atribut bisa diedit. Double klik kiri ya. Nanti di gambar ini misalkan ditulis denah. Kemudian dipilih skala 1:100. Oke, kalian perhatikan yang teks tidak bisa dirubah, yang atribut bisa dirubah. Ini juga sama. Double klik. Misalkan tampak skala 1:50. Ini juga misalkan potongan. Ya. Skala 1:200 misalkan seperti itu. Nah, jadi saya jelaskan ini artinya apa? Berarti kalau ini teks itu tidak bisa dirubah, tapi kalau atribut itu bisa dirubah dalam sebuah blok. Nah, kenapa ini harus dibuat atribut? Karena objek ini bisa kita jadikan library. Jadi kita bisa gunakan di file manapun tanpa membuat lagi baru setiap saat. Nah, konsep ini itu kita gunakan di cop gambar. Ya. Jadi di cop text ya, saya aktifkan layer cop text. Kemudian kita pilih single line atau multi line. Jadi kalian saya bebaskan menggunakan multi line atau single line. Di sini saya gunakan single line aja karena teksnya tidak terlalu, bukan sebuah kalimat panjang ya, jadi cuman nama-nama yang pendek. Misalnya gini ya. Kemudian nilainya 2 ya. Tingginya 2. Enter. Kemudian saya tulis proyek. Oke. Enter gitu ya. Biasanya kemudian di sini mid exam project misalkan. Jadi di contoh di e-learning, data di e-learning ini semua sudah ada. Kemudian INACOM 2. Kemudian ini saya copy tahunnya sekarang ya 2021 misalkan. Jadi ini adalah yang tidak berubah sama sekali. Jadi kita buat teks aja. Kemudian project ini kita copy. Ini ya. Kemudian pemilik project proyek.
Kemudian di sini saya lanjutkan nama mahasiswa ya. Kemudian saya percepat ya. Oke, maaf ya, sebelumnya harus ganti dulu menggunakan layer atribut. Jadi ganti dulu layer, maaf, uh, ganti dulu menggunakan cop atribut ya. Selanjutnya draw block define atribut ya. Kemudian ketik nama tanda mahasiswa. Select, klik kanan copy, klik kanan paste. Klik kiri dulu, kemudian baru klik kanan paste. Kemudian text setting center. Oke, kursornya jangan letakkan di sini tapi letakkan di tengah. Nah, seperti itu. Boleh nggak di copy? Boleh. Jadi kalau kita mau cepat, ini bisa kalian copy. Ya, kalian copy. Nah, double klik kiri, ketik name, nomor induk mahasiswa, copy, kemudian select. Nah, kemudian oke. Ya, jadi tidak harus bikin dari draw block define atribut, tapi kalian bisa copy dari atribut yang sudah ada. Misalkan oke, jadi kalau sudah selesai, ini ulang lagi ya. Setelah semua selesai, garis, teks, serta atribut, maka langkah berikutnya adalah draw, block, make, beri nama, cop A4, landscape, pick point. Pick pointnya ingat ya, jangan boleh ngawur, jadi harus di objek yang ada di sini. Select objek semua. Jadi select objek semua, enter, oke. Nah, begitu oke akan muncul seperti ini ya. Yang muncul ini namanya atribut. Jadi kalau kita nggak bikin atribut, ini tidak akan ada.
Setelah itu oke. Dan crop gambar ini siap untuk kita gunakan di file manapun. Jadi setelah itu manapun. Jadi setelah itu kalian save ya, kalian save ke file mana saja. Misalkan di sini crop A4 gitu ya. Landscape 2 gitu misalkan. Nah, setelah itu kalian bisa save dan ini bisa digunakan untuk file mana saja. Oke. Oke, caranya cukup dengan klik kanan copy ya, klik kanan clipboard copy. Select enter. Ya. Kemudian kalian masuk ke gambar yang sudah siap. Oke, jadi di sini ada gambar yang sudah selesai kita buat. Untuk contoh kali ini, materi ini adalah gambar yang kalian buat tugas 1A dan 1B. Ini saya jadikan 1. Kemudian klik kanan, clipboard, page. Nah, jadinya sangat kecil. Iya, sangat kecil karena ini adalah ukuran sebenarnya. Jadi ukuran A4 itu sebenarnya segini dan ukuran rumah kalian sebenarnya adalah sebesar ini ya. Nah, bagaimana kita masang sesuai skala? Datanya adalah bahwa ini nanti akan di print skala 1:100 gitu. Nah, ini di delete dulu nggak apa-apa. Oke. Kemudian masuk insert. Saya ketik I, insert ya. Scale-nya kalian ganti uniform scale. Jadi ganti uniform scale. Nah, skalanya diganti berapa? Karena akan di print 1:100, maka ketik 100. Kalau mau print 1:50, ketik 50 gitu ya. Setelah itu jadi kan? Oke, ini bawa ke sini. Ya. Ini akan langsung jadi. Oke. Kemudian letakkan. Ya, ini saya move di sini. Kemudian move. Nah, oke. Dan gambar ini ya seperti ini ya. Oke. Double klik kiri. Crop gambarnya. Nah, nama mahasiswanya saya ganti misalkan. Oke. NIM-nya 20, 21, 20, 21 ya. Kemudian judul gambar 1 denah. Oke. Naik skala 1:100. Nah, kalau ada judul gambar 2 dan judul gambar 2 tidak digunakan, delete saja. Jadi dikosongkan. Skala 2 juga delete saja. Nah, begitu. Nah, judul 2, judul 3 juga tidak digunakan, delete saja. Skala 3 delete saja. Oke, nama file oke, saya buat delete aja. Tanggalnya, tanggal waktu dikumpulkan ya 5 April 2021, digambar oleh nama panggilan misalkan nomor gambar 01. Oke ya. Jadi di sini crop gambarnya sudah seperti ini. Nah, oke, maaf, pemilik proyek Prodi Ina ya. Seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya untuk gambar berikutnya seperti apa? Oh, ini hati-hati ya, ini ketinggalan. Ya. Nah, selanjutnya tinggal kalian copy saja. Kalian copy. Kemudian baru masukkan gambar yang lain. Nah, terus namanya denah diganti tampak depan. Oke, nomornya data yang lain kan sama. Tinggal nomor gambarnya bukan 01 lagi tapi 02. Oke. Begitu seterusnya sampai semua gambar masuk. Oke,
Oke, klik print atau file plot. Oke. Pertama, tentukan jenis printer atau plotter. Kedua, paper size, tentukan ukuran kertas. Di sini kita pilih ISO full bleed A4. Kemudian plot area, gunakan window. Klik window untuk memilih gambar, klik kiri, select, klik kiri. Ini adalah untuk memilih gambar yang akan diplot. Centang, aktifkan center the plot supaya hasilnya di tengah-tengah kertas. Kemudian plot scale, ganti 1:100. Kemudian drawing orientasi landscape. Kemudian plot style, ganti monochrome. Begitu selesai, preview. Oke, klik kanan, exit. Oke. Kemudian ganti namanya, misalkan potongan. Save. Selesai. Kemudian tinggal data PDF ini bisa kalian bawa kemana aja untuk bisa di print. Ya, baik. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Ya, hari ini untuk kop ya, Bu, ya, memang ya. Iya, untuk kop. Jadi, ya, teman-teman bisa simpen ya, Bu, ya. Mungkin nanti ke depannya bisa dipakai, karena kan teman-teman nanti merancangnya kan juga setiap semester ada merancang ya. Jadi mungkin kopnya itu teman-teman simpen, tinggal nanti diedit gitu aja ya, Bu, ya. Iya, jadi itu jadi library. Betul. Kalau masih lagi kosong waktunya, kalian bisa langsung bikin A4, A1 gitu. Jadi library-nya khusus memang untuk tugas kalian. Oh ya, sampai lupa. Mungkin ada yang bertanya bagaimana cara masukkan ini loh, Pak, logonya. Oh iya. Ya, ini saya nggak beri logo dulu ya, nanti saya diingetin nanti cara masukkan logo ya Pak Yusuf. Sementara mereka biar fokus ini aja. Oh iya, untuk project mid exam, karena kan saya sudah memberi materi PDF. Ini kan ini di sini kan cuman DWG yang dimasukkan ya. Saya tambahin dengan PDF ya Pak Yusuf ya. Anggap aja sebagai pengganti. Kalau offline kan kita pasti minta hasil kertasnya gitu, hasil printernya. Tapi karena online kan nggak bisa, jadi sebagai gantinya PDF itu nanti. Ya, itu ya Pak ya. Mohon maaf, ini anak-anak tahu kan, nanti saya edit ya. Ini saya edit, tapi yang di sistem nggak usah Pak. Ini aja yang nanti saya edit. Oh baik Bu. Ya. Kalau nggak ada, ada ini Bu. Silakan. Oh ada, apa Pak? Dari Alexander Septiana, permisi Bu, mungkin untuk A3 bisa nggak ya di scale 2 kali gitu? A3 kali 2, masih diperbesar 2 kali gitu. Iya, tapi tulisannya jadi besar loh nanti. Ya, jadi misalkan gini, saya coba aja ya, praktekkan ya, nanti biar paham. Sebentar saya kembali ke AutoCAD. Saya paham. Kalau mau jadi A3 bisa nggak? Ini kan A4 ya Pak. Kalau maksudnya Alexander, saya scale 2 kali. Ya, ininya benar A3. Tapi tulisannya ini besar. Jadi tetap kalau kita bikin A3, otomatis format ininya berbeda lagi. Format ini ya, jaraknya berbeda. Tapi kalau misalkan ya, yang diubah di asalnya ya, yang diubah di asalnya. Oke, saya kembali ke asalnya ya, asalnya itu. Nah, ini kan aslinya ya. Kalau mau dirubah asalnya bisa, jadi begini. Tapi jangan biasakan dirubah di
di sini maksudnya, tapi berubah di aslinya. Nah, ini saya copy. Nah, ini kan A4, ini mau dibuat A3. Nah, ini harus di explode dulu ya. Jadi ini di explode dulu. Tapi yang di scale nggak boleh tulisannya ya, karena tulisannya kalau di scale nanti tulisannya ukurannya berbeda. Jadi yang di scale adalah ini 2 kali. Ya. Karena A3 itu memang 2 kali A4. Jadi ukurannya A3 420 kali 594 ya. Dan ini bisa digeser. Nah, seperti ini. Biasanya sih kalau untuk A3 saya ini kan 40. Permisi, ini rasanya A2 ya Bu ya? A3. Oh ya A2 maaf. Kalau Oh ya A2 A3 kan A3 yang ini 29. Oh ya ya ya. A3 itu 2 kalinya 297,420. Ya, segini ya, Pak? iya betul. Iya ya, betul-betul ini. Ya, sorry. 297 kali 420 ya kalau A3. Oh iya ya. Ya bisa, jadi ini tinggal ini nggak perlu buat lagi kan? Sudah ada. Jadi ini diputar aja. Saya juga gitu kok, karena kan ya cari yang cepet kan. Jadi ini taruh sini, offset 10. 10 itu 10 mili ya, 1 senti. Ini tinggal saya taruh di, nah, tinggal dirapiin sih. Kalau saya sih kadang-kadang karena ya udah ini aja yang dipanjangin ke bawah gitu. Oke, kemudian ini saya cepetin ya, maksudnya ya nggak seperti ini. Maaf, ini ya udah. Ini saya giniin aja biar nggak jelek. Udah gini aja. Nah, ini aja misalkan ya. Tapi biasanya sih ditata lagi. Ada kayak tanda tangan. Iya betul. Lebih resmi ya. Kalau A4 itu tidak terlalu resmi karena terlalu kecil ya. Tapi biasanya ada logo konsultan, logo kontraktor, logo struktur, logo. Nah, ini bisa masuk semua. Kemudian blok kop A3. Pick point, select, enter. Oke. Oke. Nah, ini cara praktis. Jadi kita bikin 2 kop sudah. Nah, punya 2 kop. Seterusnya. Dan ini kalau mau masukkan, pilih, kita taruh di ini ya. Di kanan, page, taruh. Nah, enter. Ini ada 2 kop A3, 1:100. Nah, karena A3 berarti isinya 2 gambar. Misalkan ya di sini. Nah, kita taruh di sini. Nah, begitu. A2 bisa, A1 bisa. Jadi kita bikinnya sekali gitu Pak Yusuf. Nanti disimpan, nanti kita gunakan di tugas-tugas selanjutnya. Segitu. Apakah ya? Ya, teman-teman tadi ada yang angkat tangan. Siapa? Oke Bu, terima kasih. Ya, silakan. Yang angkat tangan tadi. Jadi bertanya kah? Coba tadi. Ya. Oh ya, biasanya file kop ini saya punya sendiri khusus untuk biasanya ya, semuanya sih, bukan biasanya, dan semuanya biasanya punya satu file isinya itu kop. Semua kop berbagai ukuran itu punya. Jadi cukup bikin 1 kali aja di depan. Nanti kalian persiapkan semester depan itu tugas apa aja di sana yang akan menggunakan AutoCAD atau kalian rencanakan menggunakan AutoCAD. Nah, itu kopnya kalian buat dari mulai terkecil sampai terbesar
0 atau spesial apa itu Pak, spesial ukuran. Nah, untuk spesial Plus. plus untuk spesial ukuran itu kalian sebaiknya tanya ke print, printer, printing, printing. Karena apa? Karena mereka itu punya standar sendiri Pak, nggak boleh lebih dari 2 meter kali 2 meter ya, mereka nggak bisa ngeprint. Kalau nggak salah 1 meter ya paling lebar kalau nggak salah. Oh malah nggak bisa, 90 cm paling lebar, panjangnya terserah kalau nggak salah gitu. Tapi harganya juga kalau Juga di lumayan. iya dihitung per senti ya. Mending standar, kalau standar lebih murah gitu sih. Oke, ada yang lain pertanyaannya? Tapi untuk ukuran ini menyesuaikan ya, Bu. Biasanya kalau misalkan butuh yang lebih detail gitu, pakai yang kecil gitu ya. Iya, tinggal Jadi, skalanya. Atau gini Pak, sebentar saya tak ambil. Jadi kalau mau detail itu tinggal skalanya. Mana ya? Nah ini kan, oh ini salah ya. Oh ini nggak ada detail. Misalnya ini dah, ini kita mau satu banding, mm, ini kita mau maaf ini aja. Nah ini kita mau satu banding, orangnya mau satu banding 50 kan, ada beberapa orang yang satu banding 50. Ini kan satu banding 100 ya Pak. Ya berarti mm, tinggal insert. Nah ini diganti 50 Pak. mm, 50. Nah ini A3. Sebentar. Ya bentar ya. A4 aja biar kelihatan. Nah ini A4 kan. Nah satu banding 50 itu segini. Oke. Sorry A3. A3 1 banding 50. Nah A3 1 banding 50. Nah, kalau yang nggak paham dikira A4 ini, padahal ini A3 1 banding 50. Oh, nggak mm. cukup kan? Ya karena Ya, gambarnya nggak cukup. besar. Ya, Jadi gitu. menyesuaikan ya, teman-teman. Menyesuaikan. Tapi penyesuaikannya di sini, Pak. Nanti Oh untuk iya, untuk layout beda lagi. Layout malah lebih leluasa karena kita bisa dalam iya, satu kop gambar itu bermacam-macam skala. iya. Satu banding berapapun kita Heeh, bisa bisa masukkan. masukkan. Tapi sementara jangan dulu ya, biar Iya, paham nggak ini dulu bingung. ya. Nggak bingung dulu ya. Oke. Ada pertanyaan untuk mid examnya atau belum? Bu, saya ada pertanyaan lagi, Bu, satu, Bu. Iya, Tadi setelah plotting, kan yang diklik itu yang garis yang dalam ya, Bu ya. iya. Itu nanti kalau untuk saat previewnya yang diberikan space yang lebih oleh Bu Desi tadi terlihat enggak ya, Bu ya? Untuk Oh, yang di lembar eh, A4-nya tadi. enggak. Kalau yang cara itu enggak. Tapi kalau yang mau space lebih itu berarti pakai cara yang ngambilnya di luar. Jadi, oh iya Di betul luar Pak. ya. Kita coba ya. Iya betul. Betul sekali Pak Yusuf. Itu berarti kan dia taruh di tengah ya. Jadi kalau ini saya ambil windownya di sini ya. Kalau ini pasti nih. Belum di-share screen, Bu. Oh maaf ya. Bentar, Ya. Heeh. bentar sebentar Pak. Bentar Pak. Oke, sudah ya Pak. Oke, Ya, kita sudah. kita plot file, plot. Oke. Pakai PDF aja ya. Window. Nah, ini kalau mau yang ada jarak di sini ya pakai yang ini Pak, windownya. Mm-mm. Window. Kemudian 1:100 landscape, monokrom preview. Nah, nanti posisinya begini, Pak. Siap. Jadi walaupun center the plot, tapi kan center the plot di paling luar. Mm-mm. Cuman memang kadang-kadang ada garisnya di luar ini loh Pak. Nah ini loh. Mm-mm. Kadang ada yang nggak apa-apa, saya sih nggak apa-apa juga. Cuman ada yang terganggu, ada beberapa orang terganggu. Enggak sih, nggak apa-apa. Ya jadi begitu caranya Pak. Untuk yang setelah itu bisa di klip di sini, jadi nggak ganggu.
gitu sih. Oke. Itu oke. Sudah itu aja Pak. Ada lagi mungkin anak-anak yang lain? Ya teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya terkait materi maupun mid examnya? Mid exam. Tunggu tutorial ya. Saya deg-degan, semoga terrecord kayak kemarin, tahu-tahu cuma sisa 30 menit. Wih, Rasanya ini terikat kok, Bu. terrecord ya. Iya. Saya lihat loh 30 menit. Untungnya pas yang paling penting, materi paling penting. Oke, Baik. anak-anak Kalau ada nggak ada pertanyaan, Bu, sebentar saya akan share untuk absennya absen? ya, Iya. teman-teman. Bentar. Ini saya stop dulu, bentar. Oh Iya iya, sudah. Nah, sudah.